Kalau dikatakan sesat, bilang saja Weldo itu ajaran sufi, bilang saja Weldo itu ajaran baru, bilang saja Weldo itu bukan muslim, bilang kayak gitu. Gak perlu dibilang sesat, gak perlu dibilang kafir, ya. Buang itu kalimat kafir. Kalau perlu surat Al-Kafirun buang, begitu ya. Gak boleh marah-marah ketika akidah Islam diinjak-injak. Kemana gilo kalian sebagai muslim yang baik? Ketika anak kamu nahi munkar secara dengan lisan ataupun dengan tangan, pahami itu borok pakai otak si kepek baik berarti sok-sok hakikatan lah. Benar masih ada tangan alamat lainnya di Solo Menggeber 7 RW 15 Desa Rancak Kecamatan Rancak Kabupaten Ciamis. Kurang ajar sekali teman-teman. Dia menyamakan Allah dengan dirinya. Dia mengkiaskan Allah dengan dirinya. Dia menyatakan kepada orang tersebut, kalau sampean belum bertemu dengan Weldo, apakah kalian bisa mengingat Weldo? Tidak. Lalu dia menyamakan dengan Allah. Lalu bagaimana cara kita mengingat Allah jika kita belum bertemu dengan Allah? Ketika melihat Nabi Muhammad dikatakan Nabi Muhammad sudah tidak bisa memberi syafaat, Nabi Muhammad sudah tidak bisa diberikan syahadat, syahadat tidak berguna karena tidak bersaksi langsung kepada orangnya. Intinya yang dikatakan oleh Weldo, Islam sudah tidak bisa dipakai ajarannya, karena itu ajaran anak-anak. Kita harus ikut Weldo untuk sampai kepada tingkatan ma'rifat. Agar apa? Agar mengenal Tuhan secara baik melalui Weldo. Ini yang disampaikan oleh Weldo. Ini yang Weldo coba untuk mendoktrin masyarakat agar ikut kepada ajaran dia. Ada lagi yang suka mengatakan sampai aja katanya orangnya belegu boroho. Kalau setiap permasalahan yang kemaksiatan, kemungkaran, kedoliman diumbar di publik, terus ketika kita mau mengkata harus nyampein orangnya, kapan beresnya belegu? Rumahnya di mana? Ini kan media manfaat. Dia juga mengumbar kemungkarannya di media. Yang kita mengkatanya di media bohong pakai otak. Lain gibah itu mah. Bukan gibah belegu. Sebuah waktu ai bohong bagi-bagi jimat tuh. Sesat ini teman-teman. Tidak bisa kita biarkan sesat dan menyesatkan. Seolah-olah dia ingin menciptakan berhala-berhala baru. Seperti pada video-video kita sebelumnya, kita juga sudah bahas bahwa dia juga memperbolehkan untuk menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu. Lihat dari istilah ulama itu sendiri, ya, yang disebut ulama itu kan kepanjangan dari alim. Kalau alim itu artinya orang berilmu, kalau ulama artinya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang mengetahui. Orang yang dimaksud orang yang mengetahui di sini adalah orang yang benar-benar mengetahui kehidupan ini dalam kesejatiannya. Yang disebut ulama itu harusnya dia mengetahui siapa Tuhan, bukan hanya sekedar namanya, tapi juga harus mengetahui Tuhan sampai ke titik substansinya. Mengetahui kehidupan dan kenyataan. Ulama itu bukan orang-orang yang pintar agama. Ulama adalah orang-orang yang mampu menjelaskan masalah kehidupan, masalah Tuhan, apa adanya. Ya, apa adanya. Artinya orang ini betul-betul sudah mengalami sendiri tentang kebenaran. Tidak hanya pengetahuannya tidak hanya diperoleh lewat membaca buku atau mendengar ceramah-ceramah. Kalau pengetahuan hanya diperoleh lewat membaca buku, itu bukan pengetahuan. Lalu apa namanya? Anak-anak kecil juga bisa baca buku, nggak jauh beda dengan baca komik. Karena Quran yang sebenarnya bukan tulisan. Quran yang sebenarnya adalah kenyataan itu sendiri. Kitab suci yang sebenarnya adalah kenyataan itu sendiri. Barang siapa yang mampu membaca kenyataan itu sendiri, itulah ulama yang sebenarnya. Terus bagaimana dengan banyak ulama-ulama yang sekarang kasus banyak kasus? Kalau cuma ngaku-ngaku semua orang bisa. Ngaku ulama. Kalau hanya sekedar membaca buku, banyak jumlahnya. Dan mereka mampu loh berdalih dengan banyak teori-teori agamanya mereka. Ini hanya mengandalkan bacaannya, hafalannya, bukan pengalamannya. Yang disebut ulama itu bukan hanya mengetahui dengan matanya, dengan telinganya, tapi juga mengetahui dengan melalui pengalaman, mengalami. Nah, sementara Indonesia ini sekarang kan punya gudangnya ulama atau MUI. Nah, menurut Kang Weldo, MUI harusnya bagaimana ini? Di Indonesia itu mungkin yang disebut ulama itu bisa dihitung dengan jari. 1 atau 2 atau 3 orang, yang lainnya tuh hanya ngaku-ngaku. Kalau memang benar-benar ulama pasti mendamaikan dan menyejukkan, bukan mengacaukan.
Keadaan bangsa ini kacau oleh orang-orang yang merasa dirinya pandai ilmu pengetahuan, pandai merasa dirinya ulama. Pandai bersilat lidah lah. Nah, Terus menurut Eyang Wildo harusnya kelompok MUI atau kelompok kumpulan orang-orang ulama ini harusnya gimana itu? Itu kan berisi orang-orang cendekiawan, orang-orang pinter, tapi ternyata sarangnya sengkuni sekarang itu gimana itu? Yang itu sudah melihat dari zaman dulu bahwa keberadaan MUI, itu, Majelis Ulama Indonesia. keberadaan mereka itu sebetulnya enggak memberikan dampak positif apapun terhadap Indonesia. Tapi kan bisa membuat keputusan haram, dikit-dikit haram, makanan haram kan dari MUI itu. Itu sudah, kita tuh nggak perlu yang semacam itu, nggak perlu. Lalu yang diperlukan apa menurut Kang Wildo? Hah? Yang diperlukan apa harusnya itu? Perlu nggak dibubarkan MUI itu? Kalau memang udah nggak ada gunanya lagi, terus untuk apa? Apalagi kalau di situ hanya kumpulnya orang-orang yang hanya Munafik. menjual agama hanya untuk mencari keuntungan saja. Harusnya Pemerintah harusnya tegas ini, harusnya begini nih. harusnya semacam itu. Harusnya pemerintah itu bisa melindungi kepentingan rakyat. Bisa melindungi kepentingan rakyat secara menyeluruh. Berarti setuju dong kalau MUI harus dibubarkan? Ya kalau memang nggak ada gunanya buat apa? Iya. Bikin uang rakyat malah nggak karu-karuan, nggak jelas ya. Kelompok orang-orang yang berisi sengkuni ternyata. Uang dulunya itu kan diadakannya MUI itu kan hanya untuk menyatakan ini halal dan ini haram, tapi sekarang sudah melebihi batas. Mereka seolah-olah sudah kayak dewa yang menentukan mana orang suci, mana orang jelek. Kalau sedangkan menurut Eyang Wildo, Islam itu harusnya bagaimana sih? Orang-orang yang mengaku Islam itu harusnya bagaimana nih? Islam itu bukan lembaga. Islam itu perilaku. Orang yang mengaku Islam itu banyak sekali. Belum tentu mereka bisa melakukan yang disebut dengan Islam. Karena perilaku Islam adalah perilaku yang pasrah diri. Esensi daripada Islam itu adalah pasrah diri. Islam itu bukan lembaga, ya, bukan lembaga. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad ini bukan lembaga, tapi Rasulullah itu membawa menunjukkan pada kita bagaimana berperilaku yang baik, yang bisa bermanfaat buat semua manusia, termasuk seluruh penghuni alam. Tapi yang kita lihat sekarang, mereka jauh dari ajaran Islam. Apalagi kalau kita melihat, atau apalagi kalau kita kembali ke perkataan Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Islam ini akan pecah jadi 73 aliran dan semuanya sesat. Widih, ngeri banget tuh. Pecah menjadi 73 aliran, semuanya sesat. Wah. Yang benar hanya satu. Yo. Untuk yang mencari yang benar satu itu gak gampang. Gak gampang. Itu memang ada ayatnya ya dinyatakan 73 itu. Kenapa disebut sesat? Karena semua aliran yang muncul itu lahir karena pemikiran. Ya, lahir karena pemikiran para pemimpin aliran-aliran. Jadi kalau kita ingin kembali kepada Islam yang sebenarnya, kita harus kembali kepada sumbernya. Dari mana Quran itu berasal. Sumber Al-Quran adalah kenyataan. Jadi kalau kita ingin mengetahui Islam yang sebenarnya, carilah kenyataan. Untuk mencapai kenyataan, ada 4 langkah. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi kalau ingin memahami Islam, jangan berhenti pada syariat. Capailah ke tingkat makrifat. Itu baru kita akan mencapai kemurnian Islam. Kalau baru pada tingkat syariat, itu masih di tingkat kanak-kanak.
Karena syariat memang diadakan untuk anak-anak sebagai bimbingan awal kehidupan manusia di permulaan hidupnya, yaitu di masa kanak-kanaknya. Oleh karena itu, demi kesempurnaan ajaran, jangan berhenti pada syariat. Torekot, hakikat, makrifat. Disinilah kita akan menemukan yang sebenarnya. Ya, apalagi orang-orang Wahabi, Salafi, ya, mereka punya cita-cita ingin mengembalikan Islam pada kemurniannya. Tapi apa yang mereka lakukan salah. Salahnya di mana itu Bang William? Mereka untuk mencapai kemurnian Islam harusnya mereka mencoba untuk mengetahui apa itu yang disebut kenyataan. Karena kenyataan itulah sumber Islam. Bukan kembali ke zamannya Rasulullah. Bukan kembali ke zaman di mana Nabi Muhammad dulu pernah hidup. Apa yang kita peroleh di zaman itu? Orang-orangnya sudah nggak ada. Sunnah Rasul pun sudah selesai. Yang disebut sunnah Rasul kan hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup. Dan hanya orang-orang yang ada di orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah saja yang bisa memahami sunnah. Karena dia bisa mengetahui bagaimana Rasulullah sembahyang. Apapun yang dilakukan Rasulullah pada masa hidupnya disaksikan oleh orang-orang sejamannya. Itulah sunnah yang sebenarnya. Sedangkan sunnah yang kita ketahui sekarang itu kan kita peroleh lewat hadis. Dan untuk memahami hadis yang benar nggak gampang. Karena hadis palsu juga banyak. Berarti Al-Quran ada yang dimalsukan dong? Al-Quran tidak akan pernah bisa dipalsukan. Mengenai yang bisa dilakukan oleh orang-orang adalah membuat penafsiran sesuai dengan keinginan dan kepentingannya masing-masing. Wah, kawat. Hanya penafsiran ya, tapi Quran tidak akan pernah berubah. Cuma kalau kita ingin membaca Al-Quran harus didampingi, dilengkapi dengan pengetahuan dan kecerdasan. Membaca Al-Quran tanpa kecerdasan dan kedalaman akan disesatkan oleh pikirannya sendiri. Waduh, menarik ini. Menarik. Ini memang kalau kita bicara tentang yang berbau spiritual, tentang agama, yang itu memang jagonya. Untungnya saya sebagai dukun tidak perlu macam-macam. Dukun simpel aja. Selama kita mampu berbuat baik, lakukan. Jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan harinya kita muktiar. Jadi pemahaman ini membuat mata kita terbuka bahwa untuk menjadi seorang Islam harus tahu dasarnya, harus tahu awalnya. Dan kita banyak belajar tentang yang disampaikan Yang Wildo ini. Banyak ulama-ulama palsu, banyak akan muncul nabi-nabi palsu. Dan seperti yang disampaikan oleh Yang Wildo, Islam akan pecah menjadi 73. Sudah pecah menjadi 73. Edian. Nah ini harus hati-hati ya. Untuk mencari Islam yang benar dan sejati, ini dibutuhkan sesuatu pemahaman yang universal. Bukan pemahaman saja, Pak. Bukan pengalaman. Nah, ini. Kalau pemahaman mah gampang, itu pikiran. Itu yang menyesatkan malah. Nah, harapan kita semua ini teman-teman ya, mudah-mudahan dialog singkat tentang ini akan membuat kita penasaran. Dan saya sepaham dengan Yang Wildo, MUI dibubarno ae. Nek gak penting, gak ono gunane, bubarkan aja. Boros-borosi duit. Mendingan dadi dukun, gak menipu rakyat, tapi menipu pasien. Ya, dukun banyak yang dukun palsu juga ya. Ketika kalian menjadi dukun palsu, ketemu dengan Mbak Gimbal yang juga sama-sama dukunnya. Iya, ini di samping saya juga ada calon generasi penerus budaya. Kita akan tanya-tanya ini harapannya apa kok ikut-ikutan Mas Eko ini menjadi pelaku budaya. Padahal budaya aslinya nggak ada duitnya loh. Kita harus mencerdaskan bangsa kita. Harapannya apa nih sih Mas Eko? Berbudaya yang baik. Harapannya kita ini berbudaya yang baik. Berbudaya yang baik.
Terus adanya sengkuni-sengkuni menurut jenengan gimana? Sengkuni-sengkuni tahu nggak? Sengkuni-sengkuni itu adalah orang-orang yang punya otak pintar tapi selalu membuat kehancuran. Itulah orang-orang sengkuni yang disebut sengkuni itu. Yang disebut sengkuni itu. Iya, sengkuni itu adalah orang-orang yang pintar, yang cerdas, tapi licik dengan otaknya yang cemerlang tadi. Nah, harusnya sengkuni semacam ini harus kasih apa ini? Kasih amplop atau kasih pelajaran, kasih racun atau bagaimana? Jelas dikasih pelajaran. Ya, setuju. Oke, ya, ini ya yang disampaikan oleh generasi budaya. Ingat, sengkuni kalian harus hati-hati. Semua hukum alam akan terjadi. Di mana kalian akan merusak negeri ini, pasti alam tidak akan tinggal diam.